Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bapak. Pagi Pak. Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan serta kesehatan juga untuk melaksanakan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita sudah masuk ke pertemuan 11 ya, di mana di pertemuan awal kita sudah membahas secara tuntas terkait metode seleksi pada tanaman menyerbuk sendiri, terkhusus untuk populasi yang bersegregasi atau populasi hasil hibridisasi atau persilangan. Nah, kemarin kita juga sudah lakukan diskusi kelompok terkait bagaimana sih kalau kalian punya suatu tanaman dengan informasi sekian, kita mau milih yang mana gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana melaksanakan metode seleksi pada tanaman menyerbuk silang. Saya rasa sudah ini ya, saya sekalian izin share screen. Di praktikum kalian sudah belajar biologi bunga kan? Sudah Pak. Nah, Izin kayak berdoa Pak. oh sih, benar. Maaf, saya lupa. Sialah. Terima kasih ya sudah diingatkan. Sebelum kita bahas atau membicarakan tentang metode seleksi, alangkah lebih baik kita mulai dengan berdoa bersama. Harik ya yang memimpin ya. Iya, saya Pak. Oke, silakan Harik, kita berdoa dulu sebelum belajar atau melaksanakan perkuliahan. Baik, terima kasih Pak. Izin teman-teman, izin Bapak untuk memimpin doa. Baik, saya akan memimpin dalam agama Islam untuk doa. Teman-teman saya, baik bagi teman-teman saya yang non-Muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan teman-teman. Baik, saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fasfasu yasfahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzi utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya Allah ya Tuhanku, berkahkanlah pertemuan kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kami lakukan itu menjadi keberkahan dan menjadi amal ibadah bagi kami. Ya Allah ya Tuhanku, maafkanlah segala dosa maupun segala dosa dari orang tua dan bapak ibu kami maupun leluhur kami. Semoga kami dipertemukan nantinya di Yaumul Mahsyar kelak dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Harik ya. Ini jangan jadi tekanan buat teman-teman yang lain ya. Saya minta berdoa bersama bukan berarti harus seperti Harik, tapi alangkah lebih baik kan seperti yang Harik lakukan. Cuman nanti teman-teman pada nggak maulah ditugaskan membantu memimpin doa bersama. Terima kasih Harik ya. Alhamdulillah dimulai dengan doa yang baik. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini juga
akan diberkahi ya dan berjalan baik juga. Amin. Sudah terlihat belum slide-nya? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Tapi saya ada kendala sedikit nih. Bentar ya, saya kok malah hilang deh. Sekarang gimana? Sudah terlihat? Belum, Pak. Masih loading, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kita masuk terkait metode tanaman menyerbu silang. Nah, tadi di awal kan sebelum kita berdoa, saya sempat mention kalau kalian sudah belajar terkait biologi bunga dan maksudnya biologi bunga pada saat praktikum. Benar nggak? Benar, Pak. Nah, kira-kira apa yang kalian dapat setelah mempelajari biologi bunga? Kan kalian suruh gambar, suruh nentukan bagian-bagian bunga. Kira-kira apa yang bisa kalian tarik dari situ hubungannya dengan terkait tanaman itu dibedakan dalam tipe penyerbukannya yaitu silang dan sendiri. Ada nggak yang bisa? Jadi kalian praktikum setidaknya itu ada tujuannya gitu. Tujuan praktikum biologi bunga apa waktu itu? Kalau mau buka beruntunnya silakan buka, mau cari internet juga boleh, bebas. Izin, Pak. Silakan, Rick. Oke, tujuan dari praktikum kami, Pak, untuk morfologi dan struktur bunga itu yang pertama, praktikan dapat menyebutkan dan menggambarkan bagian-bagian bunga serta memahami morfologi dan struktur bunga sebagai sistem reproduksi berbagai kelompok tanaman berbunga. Lalu yang kedua, peserta praktikum dapat membedakan dan memahami jenis bunga berdasarkan cara penyerbukan dan penyebab terjadinya perbedaan cara penyerbukan. Begitu, Pak. Oke. Kira-kira kalau seperti itu, Rick, apa yang menjadi ini? Ya, semacam kata kunci ketika ini nih, oh kalau bunganya gini, ini silang nih. Kalau bunganya seperti itu, ini sendiri nih. Ada nggak bisa didapat, ditarik dari situ? Kemarin bunga apa saja yang diminta gambar? Bunga lengkap, bunga sempurna, tanamannya apa? Ada bunga jagung, Pak. Kemudian bunga kembang sepatu, bunga pepaya, dan bunga dari tanaman yang ditanam, Pak. Oke. Pasti. Nah, balik ke pertanyaan saya tadi, kira-kira bisa nggak kalian melihat, oh dari biologi bunganya udah kalian bisa tahu, oh ini silang nih, ini sendiri nih. Izin, Pak. Silakan, Ton. Kalau menurut saya kan, Pak, dari kita udah mempelajari tentang sistem reproduksi itu kan udah kita pelajari gitu kan, Pak. Misalnya kayak seputar tentang serbuk sari dan putik. Dan kalau untuk serbuk sari dan putih. Sedangkan kalau untuk hubungannya dengan penyerbukan, kalau penyerbukan ini sendiri kan banyak jenisnya, Pak. Kayak misalnya penyerbukan tunggal, silang, bastar dan semacamnya, itu pasti berhubungan langsung dengan proses jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik. Misalnya kayak penyerbukan silang itu kan, Pak. Ini terjadi ketika serbuk sari dari suatu tanaman itu jatuh ke kepala putik bunga lain, namun dia masih sejenis. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Masih kebawa praktikum, panggil kakak saya. Ya, paling gampang kan gini. Kalau bunga jantan dan betinanya tidak dalam satu bunga, dalam satu bunga gitu kan,
Contohnya jagung sama sawit atau apa gitu kan. Dia kan bunga jantannya sendiri, bunga betinanya sendiri. Itu sudah bukan pasti sih. Salah satu dasar kita kan, dasar kita untuk ya menentukan dia silang. Bunganya sih udah beda posisinya. Itu udah pasti dia silang. Karena yang betinanya menunggu dari yang jantan, sementara jantannya ada yang di atas posisinya gitu kan kalau jagung. Sementara kalau sudah di atas ditambah angin tentu kemungkinan menyebut silangnya jadi lebih tinggi. Salah satu gampangnya membedakan, oh ini tanaman menuju silang apa sendiri. Lihat aja jantan dan betinanya dalam satu bunga apa tidak. Nah, itu yang jadi kata kuncinya. Makanya balik lagi, ada yang bunganya itu jantan dan betinanya dalam satu bunga, ada yang terpisah, ada yang hermafrodit gitu kan. Nah, kayak pepaya, itu silang apa sendiri menurut kalian? Silang, Pak. Karena apa? Karena ya berbeda gitu, Pak, untuk penyerbukannya. Tidak antara benang sari dan alat kelamin jantannya atau antara benang sari dan putik itu tidak satu bunga gitu, Pak. Ada yang satu bunga hermafrodit. Pepaya ada hermafrodit lah. Pepaya itu ada 3 jenis bunganya. Bunga jantan sendiri yang untuk sayur, oke? Tahu, Pak, tahu, Pak. Nah, itu tuh bunga jantan. Ada yang pepaya betina yang memang hanya putik saja, ada yang hermafrodit. Kemarin ada gambar 3 nggak kayak gitu? 3 bunga nggak waktu pepaya? Kan ada pepaya. Tadi saya dengarnya ada pepaya ya, Tabri ya. Saya harus. Iya Pak, cuma satu bunga saja Pak. Oh, biasanya tuh saya selalu ingatkan kalau gambar bunga pepaya tuh harus 3 jenis. Ada yang jantan, ada yang betina, sama yang hermafrodit. Cara gampang bedain hermafrodit sama betina, ya. Siapa nih yang punya pepaya nanti depan rumahnya, silakan ambil bunganya, buka. Putiknya itu paling atas. Nanti serbuk sarinya di bagian bawah. Kalau dia hermafrodit. Kalau lebih gampang lagi, bisa dilihat dari bentuk buah pepayanya. Kalau buah pepayanya lonjong, itu biasanya dalam keadaan hermafrodit. Kalau buah pepayanya bulat-bulat, kayak bola gitu, biasanya betina. Jadi intinya saya mau nyampaikan di situ. Jadi kalau kita sudah bilang menyeru silang, kita sudah nggak mikirin lagi, oh kemungkinan kalau yang dia paling gampang ya, lihat aja bunga. Dia punya bunga jantan dan bunga betinanya terpisah, kemungkinan besar itu silang. Paling gampangnya gitu. Nah, tapi kan ada banyak lagi tuh. Itu kan hanya sekilas, tapi kalau kita dalami lagi, salah satunya dari posisi putik. Kalau posisi putiknya lebih tinggi dari posisi benang sari, kemungkinan juga itu mengakibatkan dia tipe penyerbukannya menjadi menyerbuk silang. Oke, kita lanjutkan. Terlalu lama nanti kita hanya membahas ini. Nah, tentu setiap kali belajar kita harus ada kompetensi yang akan kita capai. Lalu bagaimana indikator yang menyatakan kompetensi itu tercapai. Yang pada pertemuan kali ini kalian akan nanti bisa dan mampu membedakan dan menentukan metode seleksi yang tepat pada populasi tanaman menyerbu silang. Indikatornya itu ketepatan dalam membedakan dan menentukannya. Itu yang akan kita capai pada pertemuan 11 dan 12. Dasar genetik. Nah, balik lagi ya. Kita apapun pembahasannya berarti balik lagi ke dasar genetik. Begitu juga pada saat belajar metode seleksi penyerbukan,
sendiri. Dasar genetiknya, kebanyakan lokus individu secara genetik dalam keadaan heterozigot. Pertanyaannya, untuk tanaman menyerbukan sendiri, dasar genetiknya apa? Masih ada yang ingat? Lawan heterozigot apa? Homozigot, Pak. Homozigot. Ya, jadi itu saja yang membedakannya. Kalau menyerbuk sendiri, dasar genetiknya homozigot. Kalau menyerbuk silang, dasar genetiknya kita harus heterozigot. Tuh, yang harus kalian pegang. Makanya kayak jagung, sawit, itu biasanya dalam keadaan heterozigot. Lalu, keragaman genetik dapat dipertahankan dari generasi ke generasi karena adanya kawin acak. Sehingga frekuensi gen maupun genotip, frekuensi genotip dapat tetap sama pada generasi turunannya. Atau kita kan sudah belajar hukum Hardy-Weinberg di genetika. Jadi apapun yang kalian pelajari di genetika, biasanya selalu kepake di pemuliaan. Makanya kalau genetikanya belum ini, silahkan baca-baca lagi, pasti akan selalu kepake di genetika, di pemuliaan. Nah, pertanyaannya kalau pada tanaman menyerbuk silang itu kata kuncinya kawin acak, kalau di menyerbuk sendiri apa kata kuncinya? Autogami, Pak. Apa? Siapa yang ngomong? Halo, siapa tadi yang jawab? Junaidi, Pak. Junaidi Nama apa, Jun? profil, Pak. Apa, Jun? Tahu saya autogami bukan, Pak? Istilahnya. Coba jelaskan autogami itu apa? Tahu Junaidi sih, autogami itu penyerbukan secara sendiri, Pak. Iya. Misalnya Mm-mm. bunga tanaman itu tidak dibantu oleh bunga tanaman lain, misalnya penyerbukan sendiri, Pak, oleh bunga tanaman itu sendiri, Pak. Iya, benar. Jadi kalau terima kasih ya, Junaidi. Jadi kalau di tanaman menyerbuk silang kata kuncinya di kawin acaknya, sementara menyerbuk sendiri kata kuncinya adalah di selfing atau Junaidi bilang autogami. Makanya ingat nggak F1 di selfing, F2 selfing seleksi, ada yang seleksinya campur, ada seleksinya per benih, ada seleksinya per benih lalu di baris atau di plot. Katakan selfing kan, selfing, menyerbuk sendiri. Nah, bedanya kalau menyerbuk silang, kita biarkan dia kawin acak. Tujuannya ini tadi, untuk membuat frekuensi gen dan genotipnya tetap sama pada generasi turunnya, atau hukum Hardy-Weinberg. Tujuannya yaitu usaha merubah, dia tetap sama, tapi kita bisa merubah arah peningkatan frekuensi gennya yang kita kehendaki. Jadi kalau di menyerbuk sendiri yang kita ubah gennya, ya kan? Kita kan pilih gennya kemarin tuh. Kalau dia backcross, kita mau pilih yang misalkan dia dominan, kita pilih yang R besar. Itu kan gennya. Nah, kalau di menyerbuk silang, kita rubah frekuensi gennya. Tapi kita ubahnya ke frekuensi gen yang kita kehendaki. Di situ. Lanjut. Penentuan metode seleksi tergantung kepada asal populasi yang akan diseleksi. Pada umumnya ada dua, yaitu seleksi berdasarkan fenotip individu dalam populasi atau seleksi berdasarkan hasil pengujian keturunan. Jadi bisa berdasarkan yang nampak saja ketika ditanam, oh ini bagus individu. Atau yang kedua, kita cek dulu, ini bagus nih, kita coba silangkan, lihat anaknya. Gitulah ibaratnya kalau yang nomor 2 gitu. Kalau di menyerbuk sendiri, apa? Ada 2 juga kan? Ingat nggak? Terkait populasi asalnya.
Penyerbukan terbuka dan tertutup, enggak Pak? Kurang tepat. Populasi asalnya. Oh ini kan kalau silang kan kalau menentukannya dilihat populasi asalnya, ya baru ditentukan. Nah populasi asal pada menyerbuk sendiri ada 2 juga. Apa? Populasi yang sudah ada di alam dan populasi Segregasi. Jadi sebenarnya prinsip-prinsipnya mirip-mirip saja, tapi beda di perlakuan. Nah, kalau di silang, jadi dilihat asal populasinya bagaimana. Apakah bisa lewat fenotipnya saja, yang kita tampak aja, misalnya kalau Harik cari perempuan yang pakai hijab, ya tinggal lihat, oh dia pakai hijab. Sementara kalau Harik pengen yang anaknya cantik, putih, tinggi gitu, ya coba dulu gitu. Cuman kan manusia nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau yang manusia cuma yang satu. Nah kalau di tanaman itulah enaknya kita bisa, oh ya udah kita coba aja dulu kawinkan, hasilnya bagus nggak? Nah ini yang dimaksud dengan seleksi berdasarkan hasil pengujian keturunan. Udah kita pilih dia ini, baru kita coba kan, ya bagus nggak keturunannya. Kalau bagus baru kita jadiin dia tetua. Populasi dasarnya bisa berasal dari varietas lokal atau dibentuk sendiri oleh pemulia. Seleksi diarahkan untuk memperbesar frekuensi gen yang diinginkan oleh si pemulia. Makanya yang ditekankan ini frekuensi gennya, bukan gen. Nah, secara umum, nanti varietas yang dihasilkan ketika kita melaksanakan metode seleksi pada tanaman menyerbuk silang, ada 2, yaitu varietas hibrida, atau turunan pertamanya ya, F1, atau varietas yang bersari bebas. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau pada tanaman menyerbuk sendiri, ada 2, secara umum juga 2 varietas yang akan dihasilkan. Apa itu? Ada yang ingat nggak? Satu, varietas hibrida. Karena tanaman menyerbuk sendiri juga bisa menghasilkan varietas hibrida. Yang kedua, apakah sama varietas bersari bebas atau tidak? Kalau tidak, varietas apa yang dihasilkan? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Jadi, varietas yang dihasilkan satu lagi kalau tanaman menyerbuk sendiri adalah varietas hibrida dan varietas galur murni. Ya, jadi jangan lupa ya. Makanya saya selalu bilang nanti kalau kalian beli benih di toko pertanian gitu atau di toko benih, jadi kalian nanya, oh ini hibrida atau bukan? Nah kalau dia ada tulisan F1-nya, pasti dia hibrida. Mau menyerbuk sendiri pun, mau silang juga pasti hibrida. Tapi kalau dia tidak ada tulisan F1-nya, kalau dia menyerbuk sendiri, kalian bilangnya itu, oh ini galur murni. Gitu. Atau kalian beli jagung, kan? Tapi tidak ada tulisan F1-nya. Berarti itu dia varietas bersari bebas. Kenapa namanya beda? Apa yang membedakan? Yang satu galur murni, yang satu varietas bersari bebas. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Apa beda varietas bersari bebas dan varietas galur murni? Izin Pak, Silakan. kalau yang varietas galur murni dia dibentuk dari satu galur murni, sedangkan yang bersari bebas dia merupakan campuran dari beberapa galur murni atau berbagai plasma nutfah, Pak. Terima kasih, Pak.
Ada yang bisa nambahkan? Bukan salah ya, masih banyak yang bisa dijelaskan dari situ. Tapi galur murni itu bukan dari satu juga. Nah, kalau kita metode seleksi menyerbuk sendiri kan hasil persilangan dulu kan baru di selfing, bukan kalau dia udah galur murni kalian selfing terus ya nggak ada hasilnya, sama terus. Coba dihubungkan ke bagaimana dia menyerbuki antar mereka. Izin, Pak. Silakan. Oke, ini boleh dikoreksi, Pak, nanti bila salah. Oke, kalau untuk tanaman galur murni itu sebenarnya hampir mirip juga gitu dengan bersari bebas, tapi perbedaannya mungkin sepaham saya, kalau untuk galur murni dia homozigot yang penyerbukan atau pembuahannya itu berulang-ulang. Nah kan kalau bersari bebas itu dia heterozigot yang dilakukan secara terus-menerus begitu untuk di setiap pertanaman dan atau diserbuki oleh varietas lain itu. Sedikit lagi itu. Keywordnya belum keluar, tapi sudah nyenggol, keywordnya aja yang belum keluar. Kalau untuk galur murni penyerbukannya sudah ditentukan, Pak. Kalau untuk bersari bebas itu acak. Ya, kalau saya paham sih maksud Harik. Yang lain paham nggak? Paham, Pak. Coba jelaskan lagi. Ayo, Ton. Kamu bilang paham. Kalau yang varietas galur murni dia itu berasal dari varietas yang disilangkan yang sudah diatur, sedangkan kalau yang varietas bersari bebas itu dia berasal dari penyerbukan yang dilakukan secara acak dari beberapa galur murni. Terima kasih, Pak. Sepakat kamu, Rik, sama dia? Sepakat, Pak. Saya kurang sepakat, Pak. Masa dia bilang tanaman bersari bebas berasal dari ya. Oke lah. Nggak apa-apa. Tapi yang lain paham nggak maksud orang berdua nih? Ini orang berdua ya pusing. Nggak apa-apa, kita kan mulai dari pusing dulu baru bisa paham kan? Sebenarnya makanya saya bilang hubungkan sama bagaimana dia menyerbuknya. Kalau dia bersari bebas, nama kata-katanya aja sudah bersari bebas. Jadi polennya bebas di dalam varietas ini nih, kan satu varietas misalnya varietas A, anggaplah varietas A. Kita tanam, dia menyerbuknya bebas antar individu varietasnya. Sementara galur murni, varietas galur murni, benang sarinya atau serbuk sarinya atau polennya dari bunga yang sama, gitu. Tidak bebas. Hanya itu aja bedanya. Kalau bersari bebas, polennya tercampur dalam satu varietas yang sama. Kalau dia galur murni, ya memang dia murni, polennya berasal dari bunga yang sama, dari pohon yang sama. Jadi satu varietas galur murni ditanam 100, tanaman nomor 1 yang menyerbuki ya tanaman nomor 1 gitu. Tanaman nomor 2 yang menyerbuki ya tanaman nomor 2. Tapi kalau bersari bebas, kita tanam 100, bisa aja tanaman nomor 1 sebenarnya diserbuki oleh tanaman sebelahnya, nomor 10 misalnya. Bedanya di situ.
Makanya kalau menyerbuk silang, kita menamakannya varietas bersari bebas karena dia terkait tipe penyerbukannya. Tapi kalau kalian tanamannya menyerbuk sendiri, namanya varietas galur murni. Gimana? Mungkin bingung? Makin bingung? Masih, Pak. Masih? Terkait penamaan saja. Jadi sebenarnya kalau varietas hibrida kan pasti hasil persilangan dua tetua galur murni. Mau dia silang, mau dia sendiri. Tapi kalau kalian beli benih, tidak ada tulisan F1, kalau tanaman menyerbuk silang, kita sebutnya bersari bebas. Karena dia menyerbuknya secara bebas. Sementara kalau tanaman menyerbuk sendiri, dia galur murni karena kita kendalikan yang menyerbuki putik itu dia sendiri gitu. Berasal dari tanaman dia sendiri. Tidak kita kontrol penyerbukannya. Makanya dia digalurkan secara murni gitu. Penggalurannya. Misalnya kemarin kita apa contohnya? Kedelai misalnya kan, dia kan menyerbuk sendiri tuh. Jadi untuk men-selvingnya atau metode seleksinya kan kita selving terus tuh, selving sampai F7 atau F8. Karena dia di selving dan kita kontrol penyerbukannya, dia murni kan jadinya kan, tidak ada campur polen lain gitu. Makanya kita menyebutkannya varietas galur murni. Untuk tanaman menyerbuk sendiri, karena dasar polennya juga murni dari dia sendiri. Tidak seperti varietas menyerbuk silang. Dia memang bebas, mau siapa aja yang menyerbuki bebas. Ada masih bingung atau bagaimana? Pokoknya saya cari bahasa yang mudah dipahami gimana ya. Intinya kalau kamu melihat suatu benih atau beli benih, kalau tidak ada tulisan F1-nya atau hibridanya, kalian bilang dia itu varietas galur murni untuk tanaman menyerbuk sendiri, atau varietas bersari bebas untuk kalau kalian beli benih yang tipe penyerbukannya silang. Karena terkait bagaimana tanaman itu diserbukkan. Ini gimana, bisa lanjut atau mau dibahas lagi? Izin bertanya, Pak, Ya, silakan. tentang varietas hibrida sama yang bersari bebas ini. Kan misalnya kita membeli, misalnya sudah kita belilah, tercampur gitu. Benihnya, misalnya kita beli benih tuh. Kan labelnya kan tidak ada, Pak. Misalnya itu kita untuk mengetahuinya itu dari mana, Pak? Mengetahui ini varietas hibrida, ini varietas yang bersari bebas gitu, Pak. Kalau tidak ada tulisannya. Iya, misalnya bekasnya itu sudah kita buka itu ya. Terus benihnya itu tercampur. Kalian paham nggak pertanyaan Junaidi? Paham, Pak. Nah, coba jawab. Ayo, teman-teman. Bisa diulang pertanyaannya Junet? Nah, gini, Gilbert. Misalnya kan kita sudah membeli dua jenis benih lah, benih hibrida sama benih yang bersari bebas. Kemudian tidak sengaja misalnya kita tuh tercampur benihnya yang hibrida sama bersari bebas. Terus
untuk kita mengetahuinya itu gimana tuh? Misalnya dari segi warna aja sama gitu kan. Untuk mengetahui ini benih hibrida, ini benih yang bersari bebas, itu gimana untuk mengetahuinya? Ada yang bisa jawab? Tidak, Pak. Junaidi bisa jawab? Jangan-jangan dia nanya. Bisa, Jun? Pak, apa pertanyaan saya yang mengadi-ngadi, Pak? Enggak, memang ini kan bisa aja kan kemungkinan kan? Bukan mengadi-ngadi itu mah. Bener itu pertanyaannya. Kalian nggak mau nanya apapun nggak ada yang salah. Jangan takut. Itu gara-gara ini pula takut. Jadi pertanyaan Junaidi ini kita beli benih. Misalkan jagung aja ya Jun ya. Karena kan kita lagi belajar tanaman bubuk silang nih ceritanya kan. Kita beli jagung. Ada 2 kemasannya. Yang satu ada tulisan F1-nya hibrida jelas. Yang satu bersari bebas. Ternyata ada kesalahan teknis. Plastiknya atau mungkin pas mengeluarkan dari plastiknya ke suatu wadah atau mau ditanam gitu, kecampur antara benih hibrida sama bersari bebas. Sementara warnanya sama, misalnya sama-sama kuning gitu. Bagaimana membedakannya? Baik, izin Pak. Silakan. Oke. Izin ya Pak. Mm-mm. Mungkin tadi yang kami nggak paham yaitu nanti kan warnanya sama atau bentuknya itu seragam gitu kan. Karena kan mirip-mirip gitu. Tapi tentu ada pasti perbedaan. Misalnya untuk jagung hibrida misalnya dia berwarna merah gitu. Sedangkan yang jagung yang bersari bebasnya dia berwarna kuning gitu. Tapi yang lebih mudah sih menurut saya kalau ragu ditanam saja gitu. Ditanam kan mungkin kita lupa gitu bentuk ini yang hibrida atau ini yang bersari bebas gitu. Jadi kalau ada perbedaan gitu ditanam lalu kita lihat hasilnya gitu sesuai dengan ciri-ciri atau keunggulan dari tanaman itu gitu. Setelah itu baru kita pisahkan. Misal memang nggak tahu, tapi biasanya sih ada ininya apa? Ada keterangan di kemasannya gitu bentuk dan benih bentuk terus karakteristik benihnya gitu. Jadi biasanya memang ada cirinya gitu. Misalnya jagung yang dari IPB itu saya lupa yang warnanya hitam itu kan udah jelas tuh. Udah jelas perbedaannya dengan jagung-jagung lain gitu. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Karena kan ya agak sulit juga kalau misal sama gitu. Masih, Pak. Iya. Gimana, Jun? Jun? Iya sih, Pak. Emang agak sulit, Pak. Apalagi kan misalnya warnanya sama. Terus kemudian kan yang ditanyakan kan misalnya si Hari kan jelaskan seperti tadi kan misalnya harus ditanam dulu kan, bisa kita lihat nanti hasilnya. Kemudian dari labelnya bisa kita lihat, tapi kan masalahnya kan labelnya hilang misalnya kita untuk mengetahuinya sebelum ditanam. Itu Pak yang sulit kita mengetahuinya, Pak. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dari pertanyaan Junaidi dan juga tidak salah juga jawaban Hari. Semuanya sama-sama benar, yang salah saya. Enggak, jadi gini. Kalau nih ceritanya ya, maksudnya ini jadi panjang nih kan. Misalkan memang kalau secara kasat mata, misalkan bisa dibedakan dari warna. Syukur-syukur kalau varietas hibrida dan bersari bebasnya dibedakan oleh warna. Nah, yang jadi PR lagi, dia itu sama-sama misalkan dikasih fungisida warna pink. Ingat nggak kalau kalian beli benih jagung kadang kan warna pink itu kan karena dikasih fungisida biar dia tahan terhadap jamur gitu kan. Yang bersari bebas juga dikasih warna pink. Bentuknya sama, ukurannya sama. Gimana bedainnya? Ya kalau kejadiannya seperti itu, memang tidak ada cara lain. Tidak bisa dibedakan.
Jadi untuk membedakan sebelum ditanam ya memang nggak bisa, Jun. Kalau memang tidak ada perbedaan sama sekali ya antara bentuk, warna, ukuran, apalagi, pokoknya yang nampak gitu. Gimana, Rick? Beratnya, Pak. Ya, pokoknya anggap ya misal kejadian gitu kan. Sampai ditimbang gitu mirip tuh beratnya tuh. Jadi nggak ada cara lain sebenarnya. Ya mau nggak mau ya kita harus tanam. Nah, pertanyaannya kalau sudah tanam ternyata bentuknya mirip juga. Tongkolnya sama-sama besar gitu kan. Ya Junaidi, ini kayak saya kasih cash lagi nih. Saya kasih cash, si Junaidi kasih cash. Nah, saya selesai nih cashnya Junaidi. Kalau bisa dibedakan secara fisik, ya udah kita tinggal pisahin kan. Yang warnanya beda dipisahin atau ukuran. Nah, saya kasih cash lagi nih. Misalnya ukurannya sama, semuanya sama, udah nggak bisa. Lalu ketika ditanam, ternyata bentuknya mirip-mirip gitu. Sama-sama warna kuning, panjang tongkolnya sama-sama 30 cm misalnya gitu kan. Bagaimana cara bedainnya lagi? Ada yang bisa jawab nggak? Bisa nggak kalian bedain? Terserah mau caranya apa. Izin menjawab, Pak. Siapa? Silakan. Brilian, Pak. Silakan Bril. Dian. Ini satu-satunya cara untuk membedakannya itu adalah dengan mencobanya, Pak. Makannya. Ya, terus kalau dari makan bedanya hibrida sama bersari bebas apa? Saya rasa dari rasanya itu, Pak. Rasa jagung gitu-gitu aja perasaan. Kalau dari saya itu aja, Pak. Oh ya, Terima kasih. belum menjawab ya. Makasih ya Brilian ya. Kalau cuma dari rasa itu jagung rasanya nggak ada terlalu beda jauhnya. Izin Pak, Deliana. Silakan Julian. Deliana Pak. Nah, astagfirullahaladzim. Deliana, silakan. Kalau menurut saya, yang bisa membedakan itu dari hasil produksi pertanamannya Pak. Dan berat buahnya gitu. Ya kan tadi. Kalau dari saya itu aja Pak. Oke, Deliana. Saya belum, ya bisa. Tapi kan case-nya tadi semuanya mirip gitu. Saya bilang kan tongkolnya mirip. Kalau udah tongkolnya mirip, warnanya mirip, nanti panennya pasti mirip-mirip juga. Gitu. Izin, Pak. Silakan Rick. Oke, Arik, Pak. Jadi kan semuanya mirip gitu morfologinya, mungkin produksinya juga agak sulit juga kan kita menghitungnya gitu kan. Tapi mungkin kalau dari ketahanan terhadap hama itu bisa berbeda gitu, Pak. Karena biasanya seumpama kita lepaskan aja gitu varietas yang inbrida atau varietas yang ya bukan varietas hibrida yang dia tahan gitu terhadap penyakit. Biasanya mudah gitu untuk terserang penyakit gitu, atau ya mudah lah untuk apa terserang gitu. Itu aja. Bisa, tapi saya kasih case lagi, dia sama-sama tahan gitu. Coba cara lain, coba pikirnya Izin, lebih Pak, jauh. Surya Hasanah, Pak. Siapa? Surya, Bapak. Maaf, tulisannya gimana? Oh, Z ya, Zuria. Silakan Zuria. Iya, Pak. Izin off cam. Nggak apa-apa. Kalau cara membedakannya, salah satunya yang pertama yakni cuma satu sih Pak sebenarnya, yaitu bisa atau tidaknya dijadikan untuk bibit berikutnya, Bapak. Kalau misalkan dia itu jagung bersari bebas, dia bisa digunakan untuk bibit produksi berikutnya. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau untuk benih jagung yang hibridanya,
nggak dapat dijadikan benih berikutnya gitu Bapak. Karena dia kan tadi persilangannya melalui galur apa khusus gitu harus ditentukan. Harus ditentukan. Jadi nggak bisa digunakan untuk Oke. Gimana teman-teman yang lain? Gitu, Gimana? Sepakat, Pak. Hah? Sepakat. Iya. Cuman itulah satu-satu caranya. Jadi kalau dia hibrida, ditanam lagi, nggak bisa. Tapi kalau dia bersari bebas, kita panen, kita tanam lagi, dia masih sama bentuknya. Gitu. Tapi kalau dia hibrida, ditanam lagi, dia bentuknya macam-macam tuh. Nanti ada yang mengarah ke tetua jantannya, ada yang mengarah ke tetua betinanya, ada yang mengarah seperti hibridanya. Gitu. Cuman itulah jawabannya. Jadi mau nggak mau, kita tanam, kita panen, kita tanam, cek dia masih seragam nggak atau sama seperti varietasnya atau dia bentuknya jadi macam-macam. Karena kan kalau hibrida kita panen buahnya, bijinya kita tanam lagi, dia jadi turunan kedua kan? Nah, turunan kedua merupakan populasi yang tingkat segregasinya paling tinggi. Jadi bentuknya macam-macam. Ada yang mirip tetua jantannya, ada mirip tetua betinanya, atau dia malah mirip juga hibridanya. Jadi gitu. Satu-satunya cara. Terima kasih ya Zuria. Lanjut ya. Kita mentok di slide keberapa ini? Saya lanjut dulu ya. Nah, ini sudah jenis-jenis varietas tanam penyebut silang tadi ya. Kalau hibrida tentu generasi F1 hasil persilangan sepasang atau lebih tetua galur murni dengan karakter unggul. Jadi memang dia silangan dulu 2 tetua galur murni itu yang langsung jadi benih hibrida. Nah, kalau dia varietas bersari bebas, dia dibagi 2. Ada yang varietas sintetis, ada yang varietas komposit. Nah, kalau dia sintetis, dia itu kombinasi galur atau tanaman terseleksi dan dilanjutkan persilangan acak secara normal. Jadi kalau genotip-genotip pembentuk varietas sintetis ini telah diuji kemampuan daya gabungnya. Kalau dia komposit, ya benar-benar campuran, ya banyak dari campuran bahan pemulihan yang telah diketahui potensi produksinya, umurnya, ketahanannya, atau sifat-sifat lainnya. Jadi benar-benar campur gitu. Jadi kalau bersari bebas kita tahu gitu bagaimana kemampuan daya gabungnya. Kalau yang komposit benar-benar acak aja gitu. Tapi kita cuma tahu produksinya bagus, umurnya mungkin genjah, dia tahan atau apa, tidak sampai tahu ke kemampuan daya gabungnya. Nah, ini terkait sistem persilangannya. Sistem persilangannya yang pertama dia itu kawin acak. Ya, ini memang benar-benar acak, kita tidak tahu gitu. Nah, yang kedua kawinnya acak tapi genetiknya sejenis. Ya. Kalau misalkan genetik sejenis ini ya, misalkan kalau saya contohkannya itu jagung manis, kan jagung manis dikendalikan oleh satu gen biasanya, tapi gen pengendalinya ada macam-macam, ada gen SH, ada gen apa gitu kan. Nah, kalau mau sistem persilangan yang kedua, kita cari yang memang genetiknya sejenis. Lalu kalau yang 3, fenotipnya saja sejenis, misalkan kuning sama kuning aja kita silangin gitu. Jangan dicampur dengan yang hitam, ungu, merah, orange gitu. Putih gitu. Jadi kalau putih aja semuanya. Nah, ini salah satu ini ya sistem persilangannya. Lalu yang keempat, ya memang kita sengajakan, kita tidak secara genetiknya nggak kita pikirkan mau dia genetik pengendali gen kemanisannya sama atau tidak, ya udah pokoknya yang manis tanam aja manis gitu. Lalu yang kelima
lebih parah, bukan lebih parah lagi sih. Dia memang fenotipnya yang tidak sejenis, mau dia kuning, hitam, merah, ya udah langsung aja disilangkan. Ini dia terkait 5 sistem persilangan. Nah, kita masuk, kalau kemarin ingat nggak metode seleksi tanaman menyerbuk sendiri ada seleksi massa, seleksi galur murni, seleksi bulk, seleksi apa lagi? Pedigree, seleksi SSD, seleksi backcross. Nah, nanti untuk tanaman menyerbuk silang, kita bahas satu tabel ini aja sebenarnya. Jadi ada banyak seleksi pada menyerbuk silang. Ada seleksi massa yang pertama nih, lalu ada seleksi ear to row atau tongkol ke baris, ada seleksi berulang fenotip, ada seleksi berulang untuk DGU, ada seleksi berulang untuk DGK, ada seleksi ulang resiprok, ada seleksi silang banyak. Tapi secara dasar, kan tadi kita membedakan metode seleksi persilangan itu kan ada 2, berdasarkan fenotip individunya atau berdasarkan uji keturunan. Nah, kalau berdasarkan fenotip individunya, cuma 2 seleksi yang bisa kita lakukan, yaitu seleksi massa. Ada 3 berarti, maaf. Ada 3, kalau berdasarkan fenotip, ada seleksi massa, ada seleksi tongkol ke baris, atau seleksi berulang fenotip. Yang membedakannya lagi, kalau dia diketahui tetua jantannya, kita bisa menggunakan seleksi berulang fenotip. Tapi kalau tidak tahu nih tetuanya, kita bisa menggunakan massa atau seleksi tongkol ke baris. Nah, itu terkait untuk seleksi dengan dasarnya berdasarkan fenotip dari individu tanpa melihat keturunannya. Nah, lanjut ke dasarnya kalau kita uji keturunan. Dibedakan berdasarkan pengendalian penyerbukannya. Kalau kita tahu tetua jantan betinanya, kita bisa pakai seleksi berulang DGU, seleksi berulang DGK, atau malah resiproknya. Tapi kalau tetuanya salah satunya tidak ketahui, atau kedua-duanya tidak ketahui, kita tinggal gunakan seleksi silang banyak. Itu untuk 2 metode. Nah, kita masuk ke seleksi massa. Bahan seleksi massa yaitu populasi kawin acak, arti sistem penyerbukannya yang pertama ya, kawin acak yang tidak memperhatikan asal gamet jantan. Biji tanaman terpilih dipanen dan dicampur untuk pertanaman berikutnya. Biasa dilakukan terhadap sifat yang bisa diamati di lapangan, seperti tinggi tanaman, besar tongkol, ketahanan terhadap hama penyakit. Lalu tidak bisa dilakukan terhadap sifat yang tidak dapat diamati secara visual, sehingga tanaman terpilih akan berbeda kualitas buah dan bijinya. Prosedur seleksi sama seperti seleksi massa pada tanaman menyerbuk sendiri. Jadi seleksi massa ini bisa digunakan pada tanaman menyerbuk sendiri, bisa pada tanaman menyerbuk silang. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau tanaman menyerbuk sendiri, itu digunakan metode seleksi massa ini untuk mendapatkan varietas galur murni, sedangkan untuk menyerbuk silang, kita diharapkan membentuk populasi heterogen yang mempunyai frekuensi gen tertentu atau varietas bercari bebas. Di situ aja bedanya. Jadi kalau seleksi massa hasil pada tanaman menyerbuk sendiri hasil akhirnya varietas galur murni, kalau menyerbuk silang hasil akhirnya varietas bercari bebas. Itu untuk seleksi massa. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjut? Sepertinya tidak, Pak. Lanjut ya, karena
tidak begitu ini. Kita masuk ke seleksi tongkol ke baris. Sebenarnya ini mirip seperti pedigree. Seleksi ini berdasarkan tampilan fenotip yang baik. Setiap tanaman terpilih dipanen tongkolnya secara sendiri-sendiri atau terpisah. Dari setiap tongkol terpilih tersebut ditanam pada generasi berikutnya satu baris tanaman 20-30 individu tanaman per baris. Sangat-sangat mirip kan kayak pedigree. Kalau paling bedanya kalau pedigree boleh diplotkan. Nah, kalau seleksi tongkol ke baris ini kita harus bikin dia dalam baris terkait dengan memudahkan karena ini kan terkait tanaman menyerbuk silang. Ini prosedurnya. Tahun pertama tanam populasi awal secara bercampur, lalu kita pilih tanaman yang diinginkan ya secara fenotip. Kalau kita pengen tongkol sekian, misalnya standarnya 20 cm, yang 20 cm aja kita pilih gitu. Kita panen yang 20 cm tadi itu. Lalu simpan secara terpisah. Di tahun kedua, tanam masing-masing tongkol terpilih tadi itu dalam satu baris. Misalkan 20 gitu. Lalu pilih tanaman yang diinginkan yang 20 cm tadi, lalu tanam lagi panen tongkolnya itu terpisah. Yang mirip kayak pedigree. Dilakukanlah terus sampai didapatkan tanaman yang benar-benar frekuensinya sudah sama atau sudah mirip. Misalkan kalau 20 cm, jadi ketika di tahun keempat atau kelima, semua baris itu dalam keadaan atau panjang tongkolnya 20 cm. Hanya seperti itu. Mirip seperti pedigree. Itu ear to row. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Lanjut berarti ya. Lanjut, Bapak. Seleksi massa sudah, seleksi ear to row sudah, kita lanjut ke seleksi berulang fenotip. Seleksi berulang fenotip ini ya pasti berdasarkan fenotip individu tanaman dan tidak menggunakan uji keturunan. Pada setiap daur seleksi bertujuan untuk mengidentifikasi tanaman unggul secara individu agar terjadi kawin acak antara tanaman terseleksi. Nah, di sini disampaikan bahwa untuk seleksi berulang fenotip ini efisien untuk sifat dengan heritabilitas tinggi seperti kadar minyak dan protein. Jadi mau seleksi berulang fenotip, kita harus tahu dulu karakter atau sifat yang kita inginkan itu heritabilitasnya tinggi atau tidak. Kalau memang nanti tidak tinggi, heritabilitasnya disarankan untuk tidak menggunakan seleksi berulang fenotip ini. Jadi prosedurnya, masing-masing tanaman terseleksi dilakukan kawin sendiri. Jadi kita kontrol ya, misalkan ini ya karena kita bicara tanaman menyerbuk silang, paling ideal atau tanaman contohnya pasti tanaman jagung. Nah, jagung ini ditanam, tapi sebelum dia pecah polennya atau antesis, kita bungkus dulu. Nanti ketika sudah siap, baru kita potong, baru kita serbukkan ke tongkolnya. Jadi memang kita kendalikan persilangannya, bukan dibiarkan gitu. Tanaman terseleksi ditanam dalam baris. Jadi ketika sudah dilakukan persilangan, sudah berhasil, sudah menjadi ini ya, tongkolnya sudah membentuk biji,
baru kita seleksi dan ditanam dalam baris, kemudian dilakukan saling silang. Jadi secara tingkatnya kita tanam nih, kita selfing, kita panen bijinya, kita tanam lagi. Tidak, kalau tadi kita kendalikan persilangannya, tanam daur selanjutnya kita biarkan dia saling silang. Kedua tahap ini membentuk satu siklus. Jadi siklus pertama kita selfing, kita panen. Siklus kedua apa namanya? Bukan siklus ya, Pak. Daur satu kita selfing, daur 2 kita biarkan dia saling silang. Daur 1 dan daur 2 itu disebut satu siklus. Nah, dimasuki siklus kedua, keturunan dari siklus pertama dilakukan seleksi dan kembali demikian seterusnya. Kalau boleh digambarkan seperti inilah. Daur pertama ditanam, tapi kita kendalikan penyerbukannya. Kita selfingkan gitu, kita paksa dia kawin sama dia sendiri, walaupun secara alaminya kan kalau tanaman menyerbuk silang itu kan maunya dia bebas kan, bersari bebas itu. Nah, kita paksa, lalu kita tanam lagi dalam baris, tapi ini semuanya ini biar bersaling silang. Ini daur satu kali daur atau satu siklus. Lalu daur kedua atau daur, kalau ini daur 0 berarti selanjutnya itu daur 1. Begitu juga. Tanam, kita pilih. Nah, yang terpilih itu kita selfing. Kita selfing, tanam lagi. Ketika ditanam yang kedua kalinya, dibiarkan aja dia saling silang. Lalu baru kita lakukan seleksi. Seleksinya seleksi massa aja biasanya. Jadi dilihat aja secara umum, oh yang bagus-bagus, yang tujuan sesuai dengan tujuan kita, itu yang kita pilih. Gitu. Itu dilanjutkan sampai benar-benar didapatkan satu varietas yang sesuai. Oh, udah masuk ke seleksi berulang DGU. Sebelum masuk untuk prosedur seleksi berulang fenotip, ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Tidak sepertinya, Bapak. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan. Kita masuk ke seleksi berulang untuk DGU. Kalau saya bilang DGU itu berarti daya gabung umum ya. Kalian bisa nggak bedakan DGU sama DGK? Daya gabung umum sama daya gabung khusus. Siapa yang bisa bedakan? Sebelum saya lanjut. Izin Pak. Wah, ini dalam satu ruangan nih biasanya nih. Siapa nih? Kaki Pak. Kahfi. Menurut saya tuh kan dari katanya sudah tahu gitu Pak. Kalau khusus itu hanya untuk tertentu gitu Pak. Kalau umum tuh untuk semuanya Pak. Menurut saya begitu Pak. Tapi kalau digabung daya gabung umum gitu. Kalau ya bedain umum sama khusus ya pasti jawabannya gitu. Tapi kalau dihubungkan dengan kalimat daya gabung umum sama daya gabung khusus, gimana bedanya? Kahfi lahir hari Jumat ya? Enggak Pak. Oh enggak. Saya pikir hari Jumat. Misalkan hari Jumat kan kita biasanya baca surat Kahfi. Siapa yang bisa bedakan
kalau DGU sama DGK. Izin Pak, kita beri Pak. Silakan. Kalau untuk daya gabung umum tuh dia tuh bisa disilangkan atau digabungkan dengan varietas apa saja Pak gitu Pak. Sedangkan daya gabung khusus tuh dia tuh hanya bisa disilangkan untuk varietas tertentu aja Pak, nggak bisa secara umum gitu Pak di dalam jenisnya gitu Pak. Paham belum maksud Tabri? Paham Pak. Tapi saya kurang sepakat menggunakan cuman bisa disilangkan. Sebenarnya kan apapun kalau dia masih sejenis, masih satu spesies, kita bisa silangkan. Ya, saya bantu tambahkan ya Tabri, izin ya Tabri ya. Jadi Baik, Pak. ada misalkan 6 aja gitu kan, 6 calon tetua atau calon varietas apa, calon tetua persilangan lah gitu kan. Nah, kalau dia DGU-nya bagus, dia disilangkan sama ke 6-6-nya tuh, misalnya 1 sama nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1 silang 2 dia bagus, 1 silang 3 dia bagus, 1 silang 4, sampai 1 silang 5, 1 sampai silang 6, dia bagus gitu. Jadi dia bergabung sama siapapun, dikawinkan dengan siapapun, dia bagus. Tapi yang nomor 2 nih misalkan, tetua nomor 2, dia hanya bagus hasilnya ketika disilangin dengan 1. Tapi disilangkan 2 ini dengan 3, hasilnya jelek. 2 dengan 4, hasilnya jelek. Sampai dia di 2 silang 6. Dia hanya bagus apabila disilangkan dengan 1. Jadi bukan dia hanya bisa disilangkan, bukan hanya bisa disilangkan, dia memang bisa disilangkan ke siapa aja. Tapi hasilnya bagus kalau dia ketemu pasangan yang pas. Gitu. Jadi sama ya maksudnya yang sama sampaikan ke Tabri, tapi lebih ke hasilnya, hasil persilangannya, bukan berarti kalau kalimat Tabri tadi itu kan seperti tidak bisa disilangkan kan, tapi sebenarnya dia bisa disilangkan tapi hasilnya kurang bagus atau tidak bagus. Gitu, Tabri ya, sama sebenarnya kan ya, tapi kalimatnya aja yang ditambahkan lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Atau kalau contoh manusianya nih si Utabri ini, dia cocoknya sama Kahfi, temenan gitu, temenan ya, bukan contohnya yang aneh-aneh gitu. Kadang kan kita gitu kan, temenan tuh kan cocok-cocokan kan, kadang sama ini nyambung, ini nggak nyambung. Gitu. Nah tapi ada manusia yang sama siapapun dia masuk gitu. Nah itu dia berarti DGU-nya bagus. Tapi kalau Utabri cuma bisa temenan sama Kahfi, nggak bisa temenan sama Tony, sama Harik, sama Ambi, dia cuma bisa sama Kahfi, oh dia berarti DGK-nya sama Kahfi yang bagus. Gitu. DGK dia sama Harik nggak bagus. Gitu. Kurang lebih gitulah kalau kita contohkan ke manusia. Jadi udah bisa ya bedain DGU sama DGK ya. Sudah Pak. Oke, berarti saya coba lanjut ke seleksi berulang untuk daya gabung umum. Untuk menilai DGU terutama yang dipilih dari populasi dasar. Nah, populasi dasar kita mau lihat DGU-nya bagaimana. Penilaian ini diarahkan kepada potensi genotip tanaman terpilih, jadi bukan fenotipnya. Ya. Jadi bukan melihat kalau tadi ya udah tinggal pilih, oh tongkolnya 20 cm itu yang kita pilih. Nah, kalau sekarang kita melihat potensi genotipnya. Tujuan seleksi dapat meningkatkan program seleksi untuk sifat yang heritabilitasnya rendah. Kalau tadi kan yang di awal-awal seleksi massa, seleksi yang berulang itu, berulang fenotip, yang segala macamnya itu, kalau heritabilitasnya tinggi. Nah, orang mengembangkan lagi kalau heritabilitasnya rendah bagaimana? Kita bisa menggunakan seleksi berulang untuk DGU. Prosedurnya,
sama dengan seleksi berulang biasa, namun dengan adanya uji keturunan. Pekerjaan seleksi lebih rumit dan membutuhkan fasilitas dan waktu lebih banyak. Program ini diarahkan untuk menciptakan varietas sintetis bagi tanaman menyerbuk silang atau sebagai perbaikan populasi yang akan dijadikan bahan pemulihan untuk penciptaan varietas hibrida. Prosedurnya kurang lebih seperti ini. Tahun pertama tanam populasi awal, lalu lakukan selfing. Mirip ya, sama kayak apa tadi? Saya lupa namanya. Ear to row. Mirip kayak ear to row kan, siklus satunya, tahun satunya. Tanam serbuk di selfing, lalu dipanen terpisah. Tahun kedua, tanam sebagian biji hasil selfing bersama tester. Jadi misalnya satu kantong plastik nih, ambil setengahnya, tanam bersama tester. Tester yang dipakai adalah varietas bersari bebas yang lain atau yang komersil lah gitu. Lalu dibiarkan dia terjadi saling silang. Lakukan evaluasi hasil tanaman yang diuji dan yang baik akan dipilih. Tahun kedua, tahun ketiga, kantong yang setengah lagi tadi kan dipakai di tahun kedua. Setengahnya lagi kan ada tuh. Itu dipakai di tahun ketiga. Ya, dipakai dan dibiarkan bersari bebas. Panen bijinya untuk keperluan siklus berikutnya. Kalau di tahun kedua ditanam bersama tester, di tahun ketiga itu tanpa tester, tapi dia saling silang antar dia gitu, bersari bebas. Di siklus kedua, tanam biji hasil panen tahun ketiga pada siklus sebelumnya sebagai populasi awal. Lakukan selfing beberapa tanaman, panen biji selfing secara terpisah. Jadi yang tadi dibiarkan saling silang itu ditanam, kita selfing. Jadi tongkolnya kita selfing, dipanen terpisah kayak pedigree, kayak ear to row. Satu tongkol, satu plastik untuk benihnya. Lalu di tahun kedua, siklus kedua, tanam sebagian kayak tadi, satu plastik tongkol tadi itu, ambil setengahnya, tanam bersama tester, dibiarkan saling bebas, saling silang atau bersari bebas dengan testernya, lalu kita evaluasi mana yang baik. Di tahun ketiga, yang setengah yang tadi udah dipakai di tahun kedua ditanam. Dia dibiarkan saling silang, ditanam tanpa tester. Lalu panen bijinya untuk keperluan siklus selanjutnya berikutnya sampai kita menemukan tanaman yang seragam. Itu untuk prosedur DGU. Memang agak lebih ribet. Kita harus pisahin, lalu setengahnya dites dulu. Kalau yang terpilih baru setengahnya diambil lagi gitu. Itu untuk yang DGU. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Berarti memang lama ya, Pak, untuk prosedur seleksi ini, Pak? Iya, itu makanya di awal kita diskusi itu, Rick. Saya rada-rada pesimis kalau kita pengen hasilkan produk. Ini aja 3 tahun. 3 tahun tuh satu siklus. Dia kan butuh Jadi, siklus. berapa siklus? Siklus ya kayak menyerbuk sendiri aja kan butuh sampai generasi ke-8 gitu kan. Kalau tanamannya 1 tahun satu kali tanam ya butuh 8 tahun gitu. Nah, bayangkan siklus ini bisa sampai siklus 4, 5 gitu. Berarti kalau 4 aja udah butuh 12 tahun. Tapi kan kita nanamnya kan kalau jagung berapa bulan umurnya? 3, Pak. 3 ada ya 3-4 bulan gitu. Anggaplah kita 4 bulan, kita jadiin 4 bulan karena terkait panennya kan. Panennya segala macam, nunggu panen untuk konsumsi, panen sama biji beda ya.
Makanya saya bilang kita ambil yang 4 bulan karena kita nunggu bijinya siap untuk dijadiin benih. Anggaplah 4 bulan. Berarti dalam 1 tahun kita bisa nanam 12 bulan bagi 4, 3 kali kan? Berarti satu siklus 1 tahun. Jadi kalau butuh siklusnya 4-5, berarti butuh 4-5 tahun sudah kita dapatkan untuk jagung yang kalau kita menggunakan seleksi untuk DGU. Tapi jangan ini ya, kita kalau memang tertarik untuk ikut PKM dan kita mau coba bidang pemulihan, itu kita brainstorming ya, brainstorming bagaimana mengakali produk yang harus kita capai. Kalau memang tertarik, nggak apa-apa, kita buat, kita tulis sama-sama, mudah-mudahan ada solusi yang bisa kita dapatkan. Terima kasih, Pak. Ya, saya sampaikan ini memang kebetulan dosen-dosen seangkatan saya, dosen muda ya. Saya mau bilang dosen muda, saya nggak muda semuda kalian, tapi dosen-dosennya Faperta, ya kamilah masih hitungan muda kan. Saya sebenarnya diamanahkan untuk menjadi dosen pembimbing PKM. Jadi nama saya sebenarnya sudah salah satu nanti diarahkan untuk membimbing PKM. Jadi nggak mentok ya kalau mau bikin PKM, terus mau saya bimbing silahkan. Tidak mentok di pemulihan saja, kita bisa eksplor yang lain. Apakah kita wirausaha, atau mau karya tulis, atau mau riset. Banyak kan PKM ada banyak. Silahkan kalau berminat bikin PKM dan mau dibimbing oleh saya, boleh kita bisa bekerja sama. Tuh, kalau memang tidak ada, saya rasa saya tidak lanjutkan ke DGK ya. Kita stop dulu di DGU. Minggu depan kita lanjutkan untuk metode seleksi tanaman menyerbuka silang untuk prosedur yang lainnya. Silakan, masih ada waktu sekitar 3 menit untuk diskusi.